Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa Prodi D3 Agroindustri semester 4. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi melalui video penjelasan karena kita nampaknya akan sulit mencari waktu pengganti, mengingat pula beberapa minggu ke depan itu banyak sekali tanggal merah ya di jadwal mata kuliah MPO di hari Kamis. Baik, rekan-rekan sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini merupakan pertemuan pertama setelah UTS ya. Mudah-mudahan kemarin hasil UTS-nya bagus. Nah, jadi 4 pertemuan ke depan setelah UTS ini teman-teman akan kuliah bersama saya. Perlu saya informasikan juga bahwa sebelumnya mata kuliah MPO ini sempat diajukan dalam program praktisi mengajar, hanya saja qadarullah belum rezeki ya rekan-rekan, jadi belum lolos sehingga tidak bisa ada praktisi ya yang tadinya sudah direncanakan. Oleh karena itu pertemuan setelah UTS akan diisi oleh saya dan Bu Hani. Baik rekan-rekan, untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas materi terkait strategi proses ya. Apa itu strategi proses akan kita jelaskan pada pertemuan hari ini. Nah, di sini rekan-rekan dapat melihat ini merupakan salah satu contoh yang ada pada buku MPO ya. Sebetulnya ini kasus lama ya, yaitu pada perusahaan Dell Komputer. Ya, mungkin ada teman-teman yang menggunakan perangkat komputer merek Dell. Ya, nah kalau dulu kan memang masih berupa PC ya, belum berbentuk laptop. Nah, dalam buku MPO itu diceritakan bagaimana sih perusahaan Dell Komputer itu bisa membuat proses pembelian komputer yang lebih baik gitu ya. Jadi ada beberapa strategi gitu ya yang dilakukan oleh perusahaan Dell Komputer. Yang pertama itu dengan menjual secara langsung PC pada pelanggan, kemudian mengintegrasikan web dalam berbagai aspek bisnisnya. Ada juga yang mengoperasikan persediaan selama 6 hari, kemudian membuat komputer secara cepat dengan biaya rendah dan hanya dibuat pada saat dipesan ya atau kustomisasi massal. Dan juga Dell ini melakukan fokus penelitian pada software yang didesain untuk membuat proses instalasi dan konfigurasi pada komputer lebih cepat dan mudah. Jadi perusahaan Dell Komputer itu melakukan berbagai strategi agar pembelian komputer yang dilakukan oleh konsumen atau pelanggan itu bisa memberikan kepuasan yang optimum. Ya, jadi proses pembeliannya itu dilakukan dengan berbagai strategi. Nah, apa sih strategi proses ya, rekan-rekan sekalian? Strategi proses merupakan sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi sebuah produk baik berupa barang dan jasa. Organisasi di sini ya bisa dikatakan sebuah perusahaan atau industri gitu ya. Bagaimana sih sebuah perusahaan itu bisa memproduksi sebuah produk ya, atau tadi mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa sehingga prosesnya itu bisa sesuai gitu ya dengan yang diinginkan oleh konsumen ataupun pelanggan. Tentu saja di sini tujuannya tadi ya pertama itu dengan menerapkan strategi proses, perusahaan dapat menemukan suatu cara membuat produk yang dapat memenuhi persyaratan dari konsumen ya atau memenuhi permintaan konsumen serta spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya serta constraint lainnya. Ya, jadi tujuan penerapan strategi proses itu tentunya untuk memenuhi ekspektasi atau permintaan konsumen dan juga untuk mengakomodir batasan-batasan biaya yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Nah, hasil keputusannya dari strategi proses yang diterapkan itu dapat menghasilkan efisiensi produksi jangka panjang, ya, kemudian fleksibilitas,
serta biaya dan kualitas yang dihasilkan. Nah, terkait strategi proses ini, dikenal ada 4 strategi proses ya, rekan-rekan. Yang pertama itu adalah fokus pada proses, yang kedua itu adalah fokus berulang, ya, atau bisa disebut dengan repetitive focus. Yang ketiga ada fokus pada produk, ya, atau product focus, dan yang keempat adalah kustomisasi massal. Nah, akan kita bahas satu persatu ya, rekan-rekan. Nah, yang pertama adalah fokus pada proses. Ya, pada strategi fokus pada proses ini, dia cirinya adalah volume produksinya rendah, tetapi variasinya tinggi. Ya, jadi produknya itu bisa beraneka ragam ya variasinya. Hanya saja di produksinya itu jumlahnya itu sedikit-sedikit. Ya, misalnya seperti tukang jahit ya teman-teman, atau misalnya butik. Ya, biasanya kan butik itu item produknya itu limited edition ya. Dia membuat sebuah model baju gitu ya atau desain produk ya, itu sangat terbatas jumlahnya. Misalnya untuk satu dress itu hanya ada 2 atau 3 gitu ya. Atau misalnya dia membuat jas gitu ya, kalau misalnya bridal gitu ya, butik-butik pernikahan itu khusus hanya untuk beberapa produk saja gitu ya, tidak dibuat banyak jumlahnya. Nah, hanya saja variasinya itu beraneka ragam ya, dia bisa menyesuaikan ukuran, ya dia bisa menyesuaikan warna yang diinginkan oleh konsumen dan lain sebagainya. Tentu saja hal tersebut berbeda dengan misalnya konveksi. Ya, kalau konveksi itu biasanya diproduksinya itu dalam volume yang tinggi, sementara variasinya itu biasanya rendah, tidak terlalu beraneka ragam ya. Biasanya misalnya kalau di konveksi itu kita bisa bikin ukuran S, M, L, XL gitu ya. Kita nggak bisa tuh request saya mau yang sesuai dengan ukuran saya, dengan lingkar dada sekian, panjang baju sekian gitu ya. Itu nggak bisa ya teman-teman. Nah, atau bisa juga contohnya seperti restoran tapi yang bukan siap saji gitu ya rekan-rekan ya. Jadi kadang menunya itu sangat beraneka ragam ya, variasinya itu tinggi. Dan kita juga bisa kadang gitu ya, bisa juga memesan yang tidak ada di menu gitu ya. Nah, oleh karena itu pada strategi fokus pada proses ini penyajiannya itu lebih fleksibel ya, makanya dikatakan penyajiannya itu memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kemudian setiap prosesnya itu melaksanakan beragam aktivitas dan menghadapi perubahan yang sering atau biasa disebut intermittent. Jadi dia itu prosesnya itu kayak bisa terputus-putus sebentar-sebentar gitu ya. Misalnya seperti tadi di apa ya di tukang jahit gitu ya. Setelah misalnya memotong kain, kemudian prosesnya akan berpindah ke proses penjahitan. Kemudian setelah proses penjahitan juga berubah lagi nanti ke pelubangan untuk lubang kancing misalnya ya, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh lainnya ya teman-teman di sini misalnya biasa diterapkan strategi fokus pada proses ini di pabrik ya. Jadi biasanya di pabrik itu ada khusus departemen pengelasan ya, dia itu hanya mengelas, kemudian nanti pindah gitu ya ke departemen penghalusan, kemudian pindah lagi ke pengecatan gitu ya. Atau di kantor, biasanya di satu kantor itu ada bagian-bagian tersendiri, ada bagian utang, ada bagian penjualan, ada untuk pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian tadi di restoran juga misalnya di restoran yang bukan siap saji gitu, ada barnya, ada panggangan, atau misalnya ada toko rotinya. Nah, biasanya untuk fokus pada proses ini memang banyak diterapkan pada usaha restoran dan rumah sakit ya. Akan tetapi beberapa fasilitas juga dapat bekerja lebih baik dengan menggunakan peralatan yang canggih secara elektronis maupun komputerisasi. Nah, jadi pada strategi fokus pada proses ini, produk yang jumlahnya sedikit itu variasinya banyak, dikenal juga dengan istilah tadi ya, proses yang terputus-putus atau intermittent. Nah, jadi kalau misalnya digambarkan gitu ya rekan-rekan di sini ya, dia itu dari satu proses ya berpindah ke
proses yang lain, berpindah lagi ke proses yang berikutnya, kemudian berpindah lagi ya dari sini ke sini ya. Jadi variasinya itu bisa macam-macam. Misalnya untuk satu produk itu bisa melalui 2 proses, untuk produk yang lainnya hanya melalui 1 proses ya. Nah, fokus pada proses ini juga bisa dilihat dari peralatan, layout atau juga pengawasannya ya rekan-rekan. Jadi biasanya akan berbeda nanti dia itu bentuk layoutnya itu tidak per line gitu ya. Nah, misalnya di sini nih contohnya untuk intermittent proses pada proses fokus ya. Jadi banyak input ya, kemudian masuk nih input-inputnya ya. Dia akan menghasilkan juga variasi output yang tinggi. Begitu ya. Nah, ketiga hal ini membuat fleksibilitas produk semakin besar karena produknya itu bisa bergerak secara terputus-putus dari satu proses ke proses yang lain. Gitu ya. Nah, ini tadi contohnya misalnya di rumah sakit ya, rekan-rekan. Ada yang pernah ke rumah sakit? Pernah dong ya. Misalnya nih, teman-teman mengantar ibunya ke poliklinik deh di rumah sakit. Biasanya ketika datang, kita itu harus melakukan pendaftaran dulu, registrasi ya untuk mencocokkan data gitu ya. Kemudian nanti kita diberi nomor antrian lagi misalnya untuk ke dokternya sesuai dengan tujuan kita mau ke dokter apa gitu ya. Nanti misalnya kita mau ke poli gigi gitu ya. Oh, berarti kita mau ke dokter gigi. Maka kita akan mengantri di dokter giginya tersebut. Nanti setelah mendapatkan pelayanan di dokter gigi gitu ya. Setelah itu misalnya kita akan berpindah ke instalasi farmasi untuk menebus obat gitu ya rekan-rekan. Atau misalnya ada yang ke kasir dulu untuk membayar ya. Nanti baru mengambil obat. Nah, itu kan prosesnya terputus-putus ya rekan-rekan. Jadi layanan rumah sakit itu kita bisa memperoleh banyak sekali variasi produk berupa jasa gitu ya. Tadi dari mulai jasa registrasi, jasa pemeriksaan, jasa farmasi dan jasa pembayaran gitu ya. Nah, itu contoh di rumah sakit. Atau misalnya juga di bank. Ya, teman-teman pernah ke bank ya. Di bank juga kan variasi produknya sangat banyak ya. Ketika kita datang biasanya kita akan disambut oleh security, kemudian kita ditanya kepentingannya apa, bisa nanti diminta untuk mengambil nomor antrian. Kalau misalnya keperluan kita tentang penarikan uang atau penyimpanan uang, nanti kita akan diarahkan ke teller atau misalnya nanti diarahkan untuk mengisi beberapa form. Tapi kalau misalnya kita tujuannya untuk membuka rekening atau urusan kredit dan lain sebagainya, itu nanti akan diarahkan ke bagian yang berbeda. Ya, nah itu contohnya. Begitupun untuk ini ya toko mesin ya atau misalnya tadi pabrik gitu ya, pabrik permesinan. Itu biasanya mereka menerapkan juga strategi proses di mana prosesnya itu terputus-putus atau intermittent. Begitu ya, kan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya contohnya. Nah, ini merupakan kelebihan dan kelemahan dari strategi fokus pada proses. Yang pertama kelebihannya itu tadi, fleksibilitas produknya itu lebih besar ya. Tadi misalnya contohnya kalau kita ke tukang jahit gitu ya, kita bisa sangat fleksibel menentukan ukuran ya, ukuran dari baju yang akan dibuat atau misalnya bahannya sendiri bisa kita bawa sendiri ya disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, kemudian kelebihannya itu peralatan yang digunakan itu lebih bersifat umum sehingga tidak membutuhkan investasi awal yang terlalu tinggi ya. Itu berkaitan dengan kelebihan berikutnya bahwa dia investasi awalnya itu lebih rendah. Nah, hanya saja dia juga memiliki beberapa kelemahan ya rekan-rekan. Yang pertama itu biaya variabel yang cukup tinggi ya karena tadi biaya tetapnya ya atau juga investasi awalnya itu cukup rendah. Nah, kebalikannya justru biaya variabelnya tinggi. Kenapa? Karena dia memproduksi variasi produk yang banyak ya, maka biaya variabelnya itu cenderung lebih tinggi. Kemudian membutuhkan personel yang lebih terlatih karena ibaratnya tuh kayak palu gada gitu ya, lu butuh apa ada gitu ya. Jadi harus memiliki personil yang betul-betul mampu dan terlatih untuk melakukan berbagai pekerjaan yang sesuai.
Kemudian perencanaan dan pengendalian produksinya itu lebih sulit karena variasi produknya tadi banyak. Kemudian penggunaan peralatannya itu biasanya lebih rendah, biasanya 5-25% saja. Itu adalah strategi fokus pada proses. Nah, strategi proses yang kedua adalah fokus berulang atau repetitive focus. Biasanya pada strategi ini orientasi produknya itu menggunakan modul ya rekan-rekan. Jadi modul ini merupakan bagian atau komponen suatu produk yang telah disiapkan dalam proses yang kontinu. Biasanya strategi ini diterapkan secara luas pada industri perakitan, baik kendaraan maupun peralatan rumah tangga ya, atau biasanya produk elektronik, karena dia membutuhkan suatu proses yang lebih terstruktur ya, sehingga fleksibilitasnya itu kurang dibandingkan dengan strategi yang fokus pada proses tadi. Nah, biasanya dia itu lini prosesnya itu berulang mirip seperti perakitan fisik ya. Kalau misalnya contohnya di di restoran gitu ya. Kalau tadi kita bicara restoran non cepat saji, nah kalau fokus berulang ini contohnya adalah restoran cepat saji, atau tadi ya seperti konveksi gitu ya, lawannya dari tukang jahit atau butik gitu ya. Jadi biasanya konveksi itu dia sudah punya modul-modul. Misalnya ini adalah modul untuk memproduksi jaket misalnya. Ya udah pasti akan sama dan berulang dilakukan. Kalau jaket itu polanya seperti ini, ukurannya hanya ada ini sesuai dengan modul yang sudah dibuat gitu ya. Nah, restoran cepat saji pun juga begitu ya. Kalau rekan-rekan pasti sudah pernah ya, misalnya ke KFC atau McD dan lain sebagainya, dia kan variasi produknya terbatas ya, dan biasanya juga kita nggak bisa membeli yang tidak ada di menu gitu, dan dia itu prosesnya itu berulang. Kita datang ke kasir ya, kemudian langsung memesan, membayar, kemudian nanti produknya bisa diambil dan dinikmati gitu ya, atau dikonsumsi. Nah, biasanya semakin banyak modul yang disiapkan atau dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan akan mendapat keunggulan ekonomis yang lebih tinggi juga. Nah, hanya saja memang pada strategi ini fleksibilitasnya itu cukup rendah ya rekan-rekan. Nah, biasanya pada strategi fokus berulang ini, fasilitasnya itu sering diatur atau ditata berdasarkan lini perakitan atau assembly lines ya. Karena dia menggunakan modul, biasanya komponen-komponennya itu sudah tersedia dan siap untuk dirakit ya. Nah, semakin banyak kombinasi modulnya itu, maka akan semakin banyak juga output yang bisa dihasilkan atau pilihan-pilihan outputnya. Nah, strategi fokus berulang ini bisa juga disebut sebagai assembly line atau lini perakitan, atau production line atau lini produksi ya. Nah, jadi di sini dari bahan mentah ya atau input ya, modul input. Kemudian di sini ada modul-modul yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan menghasilkan kombinasi modul untuk beberapa pilihan output ya. Jadi tadi semakin banyak modul yang dimiliki, maka kemungkinan variasi output atau pilihan output yang bisa dihasilkan juga semakin banyak. Nah, biasanya proses ini digunakan untuk perakitan kendaraan bermotor atau peralatan rumah tangga ya. Nah, ini ya rekan-rekan ya, misalnya tadi pada restoran cepat saji atau fast food ya, misalnya McD, tadi dia prosesnya itu berulang aja sesuai dengan modul yang dimiliki ya. Jadi misalnya ada pesanan datang, kemudian produk disiapkan, kemudian produk diantarkan gitu ya. Atau misalnya kalau yang drive-thru gitu, itu juga udah punya modul lain ya. Pesanan datang melalui drive-thru ya, kemudian nanti masuk ke kitchen, kemudian kitchen menyiapkan, customer membayar, kemudian produk siap gitu ya. Begitupun dengan misalnya di sini perusahaan elektronik ya, dalam merakit produk elektroniknya ya, itu biasanya dia sudah punya lini perakitan tertentu ya. Atau misalnya kerjanya si mesin cuci sendiri pun dia akan sesuai modul ya. Ketika kita menyalakan mesin cuci, itu sudah ada pilihan-pilihannya, apa dulu yang mau kita lakukan. Apakah langsung wash and dry gitu ya, atau misalnya wash saja atau dry saja. Nah, itu
Nggak bisa tuh kita milih yang di luar modul yang sudah ada di dalam mesin cuci tersebut. Begitupun untuk perusahaan truk gitu ya, atau perusahaan kendaraan bermotor gitu ya, itu juga sama. Dia mengikuti lini perakitan. Misalnya apa dulu nih, dari mulai mesinnya, kemudian nanti baru ke bodi gitu ya, kemudian ke ban dan lain sebagainya. Itu adalah strategi fokus berulang. Nah, yang berikutnya adalah fokus produk ya, rekan-rekan, strategi fokus terhadap produk. Nah, ini adalah lawannya tadi, strategi fokus proses ya. Proses produksi di sini menggunakan peralatan produksi yang disusun dan diatur dengan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk atau jasa, serta biasanya arus bahan di dalam proses itu telah terstandarisasi. Ya. Kemudian dia itu disebutnya sebagai proses yang kontinu karena mempunyai lintasan produksi yang panjang dan kontinu. Kemudian tadi lawan dari fokus pada proses ya, di fokus pada produk ini volumenya itu tinggi sementara variasinya itu rendah ya. Nah, perusahaan yang menetapkan strategi proses seperti ini biasanya fasilitas yang dimilikinya itu membutuhkan biaya tetap yang tinggi, namun biaya variabelnya itu rendah ya, sebagai dampak dari pemanfaatan fasilitas yang tinggi. Jadi lawan dari si fokus proses tadi ya. Kalau fokus proses tadi kan dia justru biaya tetapnya yang rendah ya, biaya variabelnya yang tinggi. Nah, contoh yang menerapkan proses ini adalah pabrik-pabrik yang memproduksi barang seperti kaca, lampu, atau minuman ya, atau jasa rumah sakit yang menetapkan proses penyembuhan penyakit tertentu melalui serangkaian proses panjang ya, atau misalnya rumah sakit non umum ya, misalnya rumah sakit khusus jantung gitu ya, atau misalnya jasa ini proses bayi tabung gitu ya, dan lain sebagainya, itu biasanya fokus pada produk. Nah, fasilitas-fasilitas yang digunakan juga itu difokuskan pada produk sehingga tadi dia menghasilkan produk dalam volume yang besar tapi keberagamannya itu rendah ya. Nah, jadi biasanya kalau pada fokus produk si proses operasinya itu akan kontinu, berbeda dengan tadi fokus pada proses ya, dia bisa loncat-loncat dari satu ke dua baru ketiga atau langsung dari satu ke tiga. Nah, kalau di fokus pada produk ini dia itu kontinu ya, dari satu ke dua baru ke tiga. Nah, di sini tadi contohnya misalnya pada perusahaan kertas ya, biasanya kan perusahaan kertas juga itu prosesnya kontinu ya, dari awal hingga akhir terbentuknya kertas gitu ya, begitupun dengan perusahaan minuman dan juga pada perusahaan lampu. Oke, yang selanjutnya yang keempat adalah strategi fokus kustomisasi massal ya. Proses produksi ini merupakan penggabungan antara intermittent proses ya, kemudian continuous proses dan repetitive proses. Jadi antara yang tadi fokus terhadap proses, kemudian fokus berulang dan fokus terhadap produk ya. Dan biasanya dia menggunakan berbagai komponen bahan, teknik, schedule produksi, dan mengutamakan kecepatan pelayanan. Nah, biasanya pada fokus kustomisasi massal ini, variasi yang dihasilkannya itu sangat beragam. Akan tetapi secara ekonomi, perusahaan itu bisa mengetahui dengan tepat apa yang diinginkan konsumen dan kapan konsumen itu menginginkannya. Ya, biasanya perusahaan akan menerapkan proses ini untuk menghadapi tantangan yang membutuhkan kemampuan operasional karena keterkaitan logistik, produksi, dan penjualan yang semakin erat. Nah, hanya saja pada strategi ini, manajer operasional itu harus menggunakan sumber daya yang imajinatif dan agresif untuk bisa membentuk proses yang gesit yang dapat memproduksi produk tertentu dengan cepat dan murah. Ya, jadi pada kustomisasi massal ini, produksinya itu cepat, murah, dan sesuai keinginan pelanggan. Ya, jadi dia itu bisa di-custom, tapi secara massal gitu ya. Makanya relatif akan lebih murah karena diproduksi dalam skala yang besar. Nah, ini tadi dikatakan bahwa kustomisasi massal itu merupakan penggabungan antara fokus pada proses, fokus berulang, dan fokus pada produk. Ya, di mana fokus pada proses itu tadi memiliki keragaman yang tinggi, ya, volume akan tetapi volumenya rendah, kemudian utilisasi dari fasilitasnya juga rendah, dan peralatannya itu
biasanya yang digunakan itu fungsinya umum ya. Akan tetapi fokus pada proses ini memiliki teknik penjadwalan yang efektif ya, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh strategi kustomisasi massal. Sementara pada fokus berulang itu biasanya tenaga kerja dan peralatannya itu lebih fleksibel, hanya saja dia itu memiliki rantai pasok yang mendukung sehingga teknik modulernya itu bisa dimanfaatkan oleh strategi kustomisasi massal. Begitupun pada fokus pada produk, dia itu memiliki keragaman yang rendah tapi volumenya tinggi ya, dan utilisasi fasilitas yang digunakannya itu tinggi dari 70% sampai 90%, dan biasanya peralatan yang digunakan itu khusus. Nah, dia ini memiliki teknik hasil yang cepat. Inilah yang dimanfaatkan oleh strategi kustomisasi massal. Nah, jadi kustomisasi massal ini mengadop gitu ya hal-hal baik dari ketiga strategi proses yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya rekan-rekan ya. Nah, di sini adalah perbandingan dari keempat proses atau strategi proses produksi yang tadi ya. Ada fokus pada proses, fokus berulang, fokus pada produk, dan ada kustomisasi massal. Ya, jadi ini rangkuman dari penjelasan tadi ya sebelumnya. Fokus pada proses itu dia menghasilkan produk dengan volume rendah namun keragamannya tinggi. Ya, jadi jumlah produknya itu biasanya kecil tapi bervariasi. Sementara pada fokus berulang atau moduler ya, yang tadi dia berdasarkan modul-modul, pada jangka panjang produknya itu terstandarisasi dengan beberapa pilihan biasanya dihasilkan dari modul yang ada. Sementara pada strategi fokus pada produk, volume produknya itu tinggi namun keragaman dari produknya rendah. Ya, jadi jumlah produknya itu besar tapi variasinya sedikit. Nah, sementara untuk strategi kustomisasi massal, di sini volumenya tinggi, keragamannya juga tinggi, dan plusnya dia biayanya lebih murah ya. Dia akan menghasilkan produk dalam jumlah yang besar dan keragaman yang tinggi juga. Kemudian dari peralatannya ya, pada fokus proses itu peralatannya memiliki fungsi umum. Kalau di fokus berulang itu peralatan bantu khusus di lini perakitan. Kemudian di fokus pada produk itu dia fungsi peralatan itu khusus. Sementara pada kustomisasi massal atau pasar, penggantian peralatannya itu lebih fleksibel. Nah, operator yang dimiliki pada fokus proses biasanya memiliki keterampilan umum dan khusus, sementara pada fokus berulang itu karyawannya itu dilatih seadanya ya sesuai dengan modul. Kemudian fokus pada produk itu biasanya operatornya itu harus memiliki keterampilan akan tetapi tidak terlalu khusus. Sementara di kustomisasi pasar, operatornya itu fleksibel untuk dilatih melakukan kustomisasi jika diperlukan. Ya, karena tadi dia variasinya sangat tinggi ya, custom sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, maka operatornya itu akan lebih fleksibel. Ya, misalnya hari ini atau bulan ini akan memproduksi secara massal produk tertentu gitu ya sesuai permintaan konsumen, maka operatornya itu akan dilatih terlebih dahulu untuk terampil ya memproduksi produk tersebut. Kemudian difokus pada proses, banyak panduan kerja karena setiap pekerjaan itu berubah ya. Tadi dia intermittent, terputus-putus ya, sehingga banyak sekali panduan kerja yang mungkin berubah-ubah. Sementara pada fokus berulang, operasinya itu berulang sehingga bisa mengurangi pelatihan dan perubahan dalam panduan kerja. Ya, jadi karena dia sudah berdasarkan modul ya, sudah pakem gitu. Jadi otomatis operatornya itu atau pekerjaannya itu tidak membutuhkan banyak perubahan. Kemudian fokus pada produk, biasanya di sini pesanan kerja dan panduan kerja sedikit karena sudah terstandarisasi. Sementara pada kustomisasi pasar, pesanan khusus membutuhkan banyak panduan kerja. Nah, tadi kita sempat beberapa menjelaskan contoh-contoh untuk produk yang jasa ya, rekan-rekan. Nah, di sini ada beberapa teknik juga untuk meningkatkan produktivitas strategi proses khususnya pada produk jasa. Ya, yang teknik pertama itu adalah pemisahan. Ya, pemisahan di sini adalah membuat struktur pelayanan sehingga pelanggan harus pergi ke tempat layanan yang ditawarkan. Contohnya tadi di bank ya, rekan-rekan. Jadi misalnya pelanggan bank itu datang ke customer service itu untuk membuka tabungan baru.
Ya, kemudian ke petugas kredit untuk meminta pinjaman atau ke kasir untuk menyetorkan uang atau teller ya biasanya istilahnya ya. Jadi dipisahkan per bagian sesuai dengan layanan yang ditawarkan oleh si bank tersebut. Ya, jadi kalau mau buka tabungan itu ke CS, kalau mau menyetorkan uang itu ke teller, kalau mau meminjam uang itu ke bagian kredit. Kemudian strategi berikutnya adalah swalayan. Ya, swalayan. Ada yang tahu rekan-rekan arti swalayan? Swa itu sendiri ya atau mandiri, layan itu ya melayani ya, makanya swalayan itu melayani sendiri ya. Kalau kita ke swalayan itu kita nggak kayak ke warung ya yang ditanya bade meser naon gitu ya, atau mau beli apa, kemudian dikasihkan produknya. Kalau ke swalayan itu ya kita tinggal masuk, cari sendiri apa yang kita butuhkan, kita ambil baru kita bayar ke kasir ya. Nah, swalayan ini memungkinkan pelanggan untuk bisa melihat, membandingkan dan menilai sendiri produk yang dibutuhkan. Ya, biasanya ini diterapkan di supermarket atau juga department store. Kemudian ada penundaan, ya teknik penundaan, ya atau berupa kustomisasi saat pengantaran. Ya, jadi misalnya kustomisasi mobil van saat pengantaran itu bukan saat produksi. Ya, jadi ditunda dulu nih pengantarannya. Makanya ada istilah inden gitu ya rekan-rekan. Nah, itu adalah salah satu teknik dalam meningkatkan produktivitas jasa. Kemudian ada fokus. Ya, fokus ini membatasi hal-hal yang ditawarkan. Ya, misalnya di sebuah restoran mereka membuat menu ya sehingga menu itu bisa memberi batasan kepada konsumen untuk memesan makanan di sebuah restoran. Kemudian ada juga modul. Modul ini adalah pilihan jasa yang moduler ya atau produksi berdasarkan modul. Misalnya pilihan investasi dan asuransi atau modul paket makanan di restoran. Misalnya kalau teman-teman ke mana ya? Ya ke perusahaan asuransi atau misalnya ke bank lah ya, mau buka deposito. Nah, itu biasanya mereka sudah punya modulnya. Ya, jadi kalau misalnya nih kita mau mendepositokan uang sekian rupiah, apa aja sih keuntungannya, kemudian bagaimana nanti caranya, itu udah sesuai dengan modulnya. Atau paket-paket makan di restoran ya, misalnya paket buka puasa bersama. Nah, biasanya restoran juga membuat modul-modul paket seperti itu ya. Atau misalnya paket wedding gitu ya. Nah, itu juga merupakan teknik modul. Yang berikutnya adalah teknik otomatisasi ya, di mana memindahkan jasa yang biasanya dilakukan oleh orang gitu ya. Ini kemudian dilakukan secara otomatisasi menggunakan alat atau mesin ya, rekan-rekan. Contohnya adalah ATM. Nah, ATM ini kan lumayan ya menggantikan tugas atau fungsi teller. Ya, biasanya kita kalau mau menabung atau mau mengambil uang itu dulu itu harus ke bank, harus mengantri ya ke teller. Nah, sekarang itu sudah dimudahkan dengan otomatisasi berupa ATM. Ada yang tahu kepanjangan ATM? Sudah tahu ya. Mungkin ada yang bilang automatic teller machine gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia adalah anjungan tunai mandiri ya kalau tidak salah ya. Nah, jadi rekan-rekan apalagi sekarang ya sudah semakin banyak juga ATM yang kita bisa store tunai ya. Jadi kita mau nabung itu tidak perlu ke teller. Bahkan membuka rekening baru pun itu sekarang sudah bisa lewat ATM. Atau juga sekarang lebih dimudahkan dengan mobile banking, internet banking, dan lain sebagainya. Kemudian teknik berikutnya adalah penjadwalan. Ya, penjadwalan karyawan yang tepat. Misalnya penjadwalan karyawan penjualan tiket dengan selang waktu 15 menit di maskapai penerbangan. Atau misalnya penjadwalan suster ya di rumah sakit, atau penjadwalan waiters di restoran, atau penjadwalan yang ini ya jaga tiket di bioskop gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian pelatihan. Pelatihan ini tentunya bisa menjelaskan pilihan layanan dan juga menjelaskan bagaimana menghindari masalah ya, misalnya konsultasi investasi atau pemeliharaan purna jual ya. Jadi penting juga nih sebuah perusahaan itu memberikan bentuk pelatihan kepada konsumen. Pelatihan di sini tuh bukan berarti harus kayak bikin event kayak kita pelatihan di kampus gitu ya, tapi misalnya ketika seseorang misalnya habis membeli mobil gitu ya,
Kemudian nanti si perusahaan atau produsen mobil itu memberikan penjelasan gitu ya, bagaimana sih cara pemeliharaan si mobil ini ya, kemudian menjelaskan ini garansinya gimana, dapat apa namanya fasilitas untuk servis ya gratis beberapa bulan misalnya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pelatihan sehingga bisa meningkatkan produktivitas jasa perusahaan. Nah, itu saja rekan-rekan penjelasan dari materi pertemuan hari ini. Ya, mungkin saya jelaskannya cukup singkat ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, nanti rekan-rekan boleh tanya langsung atau juga boleh bertanya di kolom komentar ya, rekan-rekan sekalian. Nah, untuk bukti kehadiran pada pertemuan kali ini, setelah rekan-rekan menyaksikan video ini, silakan secara individu bisa mengisi di kolom komentar ya, nama, NIM, dan salah satu contoh strategi proses yang teman-teman pahami. Ya, misalnya strategi proses yang fokus berulang. Contohnya itu diterapkan pada perusahaan apa, atau pada sektor apa, atau pada restoran apa, atau pada apa saja ya, baik itu yang memproduksi barang maupun jasa. Saya tunggu ya rekan-rekan untuk bukti kehadirannya itu maksimal sampai hari apa ya? Hari Senin ya rekan-rekan ya. Hari Senin pukul 12 siang. Ya, saya rasa sudah cukup rekan-rekan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik walaupun kita tidak bertemu tatap muka ya. Terima kasih, mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.